Bismillahirrahmanirrahim. Afala ajiduka qultu na'am qala man kana fihi salasu isal faqad istakmala al-iman man amara bil ma'ruf wa tamara wa nahaa 'anil munkar wa intaha wa hafadha 'ala hududillahi ta'ala. Ala ajiduka qultu bala faqala kun fid dunya zahida wa fil akhirati raghibah. Kun faqala, maka berkata Imam Syafi'i berkata pun, jadilah di dunia zahidan zuhud. Orang itu kalau bisa hidup di dunia ini, jangan pernah meletakkan harta di dalam koin. Dan terus dilakukan di mana kita? Di saku, di ATM, di lemari, di dompet. Harta itu jangan diletakkan. Sehingga apabila kamu mengambil uang di ATM 10 juta, atau mungkin kamu ngambil di perbankan 100 juta, lalu uang itu kamu letakkan di sepeda motor, nyampe rumah nggak ada, jatuh, apa reaksi hatimu? Senyum kan? Atau innalillah? Kalau kamu mengatakan innalillah, pertanda kamu hubung dunia, kamu tidak zuhud, bohong. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam qalbi seseorang sementara di dalam qalbinya berteduh harta benda. Makanya ciri-ciri orang zuhud itu mudah melepaskan harta, mudah dermawan, mudah memikirkan umat. Seumpamanya kiai-kiai itu, pengasuh-pengasuh itu, zuhudnya melekat di dalam qalbinya, demi Allah, gak akan beliau goyah-goyah sampai gelap. Gak ada. Dengar ini, Bapak Yai, punya ini Pak, makan. Wafil akhirati, dan di akhirat raghiban cinta. Kita orang ini kalau ingin bahagia di dunia wal akhirat, hiduplah yang zuhud. Nomor 2, harus berbahagia di saat kita mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Ada suara adzan itu langsung sumringah. Makanya dulu itu ada seorang ulama sedang sakit parah. Setiap ada suara adzan langsung seketika sehat. Padahal di waktu setelah selesai sholat, mereka ada pingsan, digotong sambil-sambil. Tapi setiap kali ada suara adzan langsung sehat. Pernah suatu ketika beliau ditanya, ya Syekh, kenapa engkau sehat? Bukankah engkau sakit? Apa kata beliau? Demi Allah, tidak pernah telingaku mendengar suara adzan kecuali yang ada di depan mataku jilatan kubaran api neraka jahanam. Sehingga menjadikan aku tidak terasa membawa organ tubuhku dalam keadaan sakit. Pada akhirnya beliau bisa berjalan. Makanya ciri-ciri orang itu, ciri-ciri orang yang raghiban fil akhirah wa fil akhirati raghiban, itu kalau melakukan amal-amal saleh senang. Jangan ngaji senang. Jangan ngaji semata ini sebelum masih ngaji semata ini sebelum jangan bahas tentang akhirat. Karena di senang. Senang nggak? Senang banget. Wasduk dan benar, wasduk dan jujurlah Allah, wasduk dan benarkan Allah Ta'ala fi jami'i umurika, di semua perkaramu. Tanju, maka kau selamat, ma'an najina, bersama dengan orang-orang yang selamat. Ma'an najina, bersama dengan orang-orang yang selamat. Kamu itu bersama dengan Allah itu dibenarkan. Beribadahmu kepada Allah itu dibenarkan. Kalau ibadah kita kepada Allah dibenarkan, insya Allah kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang ini tidak lama hidup, dalam paling hidup kita
Tujuan itu saya yang juga lebih dari tujuan. Paling neraka biasanya Selasa atau saya lebih tulis cuma satu alasan. Artinya kan hidup kita ini tidak lama. Suruh itu kamu yang selalu menghadirkan kematian, di batang, sehingga pada akhirnya kamu bisa muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis dicek wis sama. Sumamado, kemudian Imam Syafi'i pergi. Sumamado, kemudian beliau pergi. Fasa'altu, maka aku bertanya, man hada, man siapa hada ini? Faqalu, maka mereka berkata, huwa Syafi'i, huwa dia Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi orang alim itu ujungnya ke akhirat ini. Jadi orang yang alim ujungnya ke harta benda, ujungnya ke uang, ujungnya ke pangkat derajat. Santri pulang dari pondok dengan sibuk menyiarkan, mensiarkan, mentablikkan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah, malah sibuk keroyokan jadi DPRD alasannya demi umat, demi umat, malah sibuk keroyokan CPNS. Ujung-ujungnya uang nyampe kadang-kadang banyak ustadz-ustadz yang meninggalkan majlis taklimnya hanya urusan ekonomi, hanya urusan ini, Masya Allah. Ya, jangan gitu. Saya sendiri juga fakir, saya sering tidak punya uang. Ya biasa, nggak usah dikhawatirin itu pokok. Hidup seadanya. Bisa mikirin dan tidak penting. Sungguh beruntung kamu yang selalu bisa terhibur dengan hadirnya Allah, bisa menghadirkan Allah di setiap saat. Lebih-lebih di saat kau itu saya kamu sendirian. Kamu akan bisa menemukan alamat iman. Kamu hanya memamerkan ibadah kamu di saat kamu dilihat orang lain. Hanya meneteskan air matanya di saat ditonton orang lain. Tapi di saat kamu menyendiri bersama dengan Allah, menyendiri berbisik-bisik dengan Allah, kamu Gak pernah bertaruh di saat kamu sendiri. Orang-orang semacam ini maka dia tidak akan dijadikan. Fandu, maka lihatlah ila suhutihi, pada jatuhnya Imam Syafi'i, musyian alaih, musyian alaih, dengan pingsan. Imam Syafi'i saking takutnya kepada Allah, dia jatuh sakit. Jika orang ini senengnya nonton duit, kalau ada uang segala-galanya, bila ini saya menasihati saya sendiri. Aku nggak mau tahu dengan orang lain. Dulu saya lahir sendirian. Insya Allah saya mati juga sendirian, dan insya Allah saat ini kami juga sendirian. Betul kan? Sebentar lagi kamu akan meninggalkanku. Makanya aku nggak mau tahu. Saya kalau ngaji malam juga nggak mau tahu. Ada yang berangkat, nggak berangkat. Hak penting. Mengajar untuk diri saya sendiri, sama nasihatin untuk diri saya sendiri. Tsumma ila wa'di, kemudian pada nasihatnya, kaifa yadullu
bagaimana menunjukkan dalika itu ala yubdihi pada sujudnya Imam Syafi'i wa ghayati khawfihi dan sangat takutnya Imam Syafi'i wala yahsulu dan tidak berhasil hadal khawfu inilah takut wajudu dan zuhud illa min ma'rifatillahi kecuali dari ma'rifat Allah Azza wa Jalla. Orang itu tidak bisa akan mendapatkan keutamaannya takut, keutamaannya rojak menuju kepada Allah, kecuali kezuhudan yang telah diletakkan Allah di dalam qulub kita. Bagaimana kita akan mendapatkan akhirat? Bagaimana kita akan membolong-boli makabiro keberuntungan yang dasar? Dan bagaimana Anda akan bisa menggenggam harta benda? Bagaimana kau akan bisa menguasai alam semesta ini? Bila mana bekas-bekas dunia, sampah-sampah dunia, gonggongan-gonggongan anjing kamu pelihara di mulut kau. Pada akhirnya semangat ini orang duit kakek. Semangatnya itu kalau punya pakat derajat. Kan? Dulu itu ada seorang ulama besar. Imaman, jubahan, serbanan, bawa tongkat, bawa tasbih. Dikatakan sama kiai lain, sesungguhnya atribut-atribut yang kau pakai ini adalah tipu-tipuan. Tipu-tipuan, bohong. Kalau kau mau menemukan Allah, lepas semuanya itu. Bawalah baju yang compang-camping, yang penuh dengan tembel-tembelan. Lalu bawalah sebuah bejana. Berjalanlah kau setiap pintu. Kemudian minta-mintalah kepada orang-orang yang ada di depan pintu itu. Apa kata mereka? Subhanallah. Apa kata beliau? Subhanallah, wahmu itu bagian daripada kekufuran, kesyirikan, menuhankan nafsu dan syahwat. Itu kan dunia-dunia spiritual seperti itu kan. Nggak usah gaya. Sering ada orang hebat itu di rumah saya yang menjelma itu etak jadi pengemis, dan menjelma etak jadi pengamen. Tidak cuma itu saja, menjelma etak jadi dekorator. Datang ke rumahku itu ngamuk. Iya Ustaz, kejutan motornya gimana gitu. Padahal aku yang kejutan motor. Tapi aku ngerti. Fata muga. Itu hanya tipu-tipuan. Lalu saya ceplek. Saya tumpahan kamu. Kamu rasa gaya. Setelah itu kamu rangkul saya, menciumi saya. Masya Allah. Setelah itu menghilang nggak ada orangnya. Itu makanya kepada siapapun dihormat, dimuliakan. Kamu itu hormatin anak mobil-mobilan. Tukar buatmu jiwete panjang, boleh kamu dengarkan. Dari mana orang cupang-camping, organ tubuhnya penuh dengan kutu, organ tubuhnya penuh dengan bodoh. Kamu nggak mau salaman, khawatir kena najis, kena kotorannya. Fa'innahu maka sesungguhnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Min ibadihi, dari beberapa hambanya, al ulama'u, para ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah. Ya para kiai itu. Artinya kalau ada orang geseng yang geseng kiai, kita 10 tonton, koyok santri ini ribuan, tapi batu duit, bolone korun dan peron, temennya itu. Kalau berbicara sudah tidak ada urusan akhirat lagi. Kalau bertemu dengan teman-temannya yang dipamerkan mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah megah, pamer istri-istri cantik, bentahun ganti. Pada Allah itu luar biasa kan. Sehingga para ulama-ulama itu tidak mudah untuk menjadikan orang lain. Tidak mudah untuk sujud kepada orang lain. Semua nasihat-nasihat yang dikeluarkan murni untuk menasihati dirinya. Dan siapa yang apabila mereka melontarkan sebuah nasihat, dirinya tidak menjadi orang yang pertama kali menerima nasihat itu, maka batolah nasihat. Nasihatnya itu rusak. Bahkan nasihatnya itu yang akan menghalang-halangi mata hatinya untuk berbutuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nasihat itu yang akan memplesetkan dirinya ke jurang neraka. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara sedangkan pembicaraan kamu tidak cocok dengan ucapan? Kita harus dermawan. Mentok ya dermawan. Dari mana? Tetangganya hutang aja nggak diutangin. Berjuta-juta alasan. Dengerin ini. Temennya telepon minta tolong, nggak ditolong. Nak ngomong muluk-muluk sundu langit. Pengamalannya zong. Tong kosong berbunyi nyaring. Kau bohong, kok sering-sering. Walam yastafid. Dan tidak memperoleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimah, semoga membelasihu kepada Imam Syafi'i, Allah. Hadal khaufa, inilah takut. Wazuda, dan zuhud. Min ilmi kitab salami, dari kitab sewa. Salam itu artinya sewa. Apa? Salam ya, Boh? Salam itu pesan atau sewa? Pesan. Min kitab salami, dari kitab pesan. Wal ijaroti, dan ijarah. Kalau tijarah itu dagang. Kalau ijarah sewa. Benar. Ujroh. Ada upahnya. Kalau ijarah sewa ya. Wasairi kutubil fikih, dan selain beberapa kitab fikih. Dan beberapa kitab fikih lainnya gitu. Imam Syafi'i punya ilmu-ilmu yang semacam itu, tidak hanya sekedar bersumber dari ilmu fikih, tapi semuanya itu bersumber bal huwa. Tetapi Imam Syafi'i min ulumil akhirati, dari beberapa ilmu akhirat.
Semuanya itu dari ilmu akhirat yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada Allah, tidak semakin kenal dengan harta benda. Harta benda yang kita kumpulkan, yang terus kita kumpulkan dalam rangka untuk sebagai batu loncatan akhirat. Makanya orang-orang semacam ini tuh, jiwanya pemaafnya itu tinggi. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Justru mereka pergi sebagai bukti tanggung jawab. Mampu memberikan yang terbaik. Ya setidaknya untuk kamu lah. Saya itu melatih santri-santri itu jangan terbiasa begini. Jangan terbiasa minta kiriman. Ini pertama kali ilmu santri yang wajib dilatih. Lebih-lebih yang umurnya udah 15 tahun ke atas. Jangan begini. Berhentilah kau. Kalau kamu sayang sama saya, jangan begini. Diberi orang tua, anggap saja itu pemberian Allah. Kalau habis, udah enggak usah. Apalagi nyampe melakukan kedoliman, mengambil barang sesuatu milik orang lain. Semua uang yang dibawa istri, itu uangku. Tapi aku tidak pernah ngambil serupiah pun dari istri. Tidak pernah. Kecuali aku minta izin. Itu saja kalau diizinin saya ambil, kalau nggak diizinin ya enggak. Kalau diizinin ya enggak. Itu berlatih itu kan. Lelaki itu semestinya hebat. Perempuan itu yang menerima, lelaki yang memberi. Makanya kelaminnya lelaki kan masuk terus mengeluarkan sperma kan. Ini langsung melek ya. Jadi lelaki itu yang memberi, perempuan yang menerima. Semestinya seperti itu. Ora kok memberi nafkah istri, cerit sidik-sidik, 20.000. 20.000. Pernah memberi 50.000. Lagi digowo, Dik. Pokoknya rokok orang bungkus ya. Nah untuk bila rokok harga 20.000. Orang bungkus 40.000. Tinggal 10.000. Kowe kira genau. Aku dadi bojomu tak masake watu. Lelaki itu yang hebat. Lelaki akan hebat bila mana lelaki itu kasih sayangnya kepada istri luar biasa. Kalau kamu belum punya istri, kasih sayangmu kepada calon-calon istrimu luar biasa. Saya kok jadi kamu. Mbak-mbak yang mondok di Al-Mubarok tak nafakoi kabeh. Tak nafakoi kabeh. Biar bangga dengan saya. Karena Ustaz nyatanya nggak pernah memberi uang, aku khawatir nak ono sing GR. Makanya aku mau. Kalau saya masih bujangan tetap nafkah kabeh. Satu santri tak beri uang 1 juta setiap bulan. Kalau sekarang enggak mau saya. Al-mustakhrijati yang dikeluarkan utawa ngene al-mustakhrijati yang keluar minal Qur'ani dari Al-Qur'an wal akhbari dan dari beberapa hadis. Ilmu akhirat ya sumbernya dari Al-Qur'an dan dawuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya ngarang-ngarang sendiri. Namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu pengetahuan yang berbentuk wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah diberikan kepada para ulama. Jadi ulama ini adalah penyambung lidah. Kalau ulama penyambung lidah, maka apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW juga dilakukan oleh para ulama. Setidaknya para ulama itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, batonah. Jujur. Jangan pernah menyimpan ilmu. Kalau santri bisa dicepatkan kealimannya 1 tahun 2 tahun. Ngopo santri mbok ngel-ngel boyong. Jebul-jebul ujung-ujungnya itu
Gen santrine akeh. Lah. Aku di pikiran aku tak pondokku tak obong. Jangan gitu. Santri sedikit banyak itu sama-sama ngajar ya enggak? Lebih baik santrinya banyak ngajari tenanan daripada santrinya swidik ora tenanan. Paham? Lah biasanya nak santrinya swidik kan terus males dah. Swidik mulang lagi bayar tenanan, tapi santrinya banyak kan semangatnya. Kecuali kalau mencarinya santri dalam rangka untuk memberi petunjuk umat, itu enggak masalah. Sebagaimana Rasulullah memperbanyak umatnya dengan cara menyebar dengan tabligh. Yang penting jangan diniati mencari keuntungan dunia, jangan diniati untuk mencari popularitas diri, jangan diniati kemasduran. Kalau bisa tutup rapat-rapat kehebatan yang terletak pada diri kita. Jangan diobral. Apapun kebaikan kamu ditutup rapat-rapat. Kok Ustaz tadi dipamerkan? Yang saya pamerkan dengan yang saya simpan jauh lebih banyak yang saya simpan. Lu kenapa ada yang dipamerkan? Bukan saya pamerkan, tapi itu bagian daripada ilmu yang harus diberitahukan ke santri sehingga santri bisa niru. Saya siwakan ini tuh yang nanti biar kamu ngerti nak siwakan ini apa? Sunai Kanjeng Nabi. Jadi kamu itu raketan ngene-ngene dong punya siwak. Terus terong dino telung dino diketok, aja ngene itu yo. Siwak semene 10 tahun enggak habis. Akibatnya yang jual siwak regane 5.000, tukumu 10 tahun sekali. Kasihan. Setelah siwakan itu sunahnya begini. Begini, Rasulullah dulu begini. Tapi saya lihat ulama-ulama kiai jono semini. Rasulullah begini. Beguyu kan kayak Pak Tukang kan? Pak Tukang. Kamu guyu saya sama saja kamu guyu Rasulullah. Memang sunahnya seperti itu. Dan siwak itu sunahnya itu 1 kilan. Siwaknya semene. Lodok. Ora ono serbete. Semestinya ada serbatnya gini. Jadi seset gudalmu kantil njero kabeh sampe diketok gitu. Lah nek gini klutuk. Lancan 10 tahun enggak habis. Bukannya ngambil kotoran malah gudalin jedol kabeh. Ayah kamu. Itu hukmul awwalina. Karena hukumnya orang-orang terdahulu wal akhirina dan orang-orang akhir. Muwaddi'atun tersimpan fihima di Al-Quran dan hadis dan akhbar. Semua ilmunya orang-orang yang ahli ma'rifat, ahli kasaf, ahli sir, ahli ilmu ar-rabbaniyah, orang-orang ahli ilmu hakikat, orang-orang yang ahli ilmu thariqah, orang-orang yang hidupnya selalu bersama dengan Allah, sumbernya di Al-Quran, sumbernya di hadis. Makanya santri itu wajib hafal Quran dan hadis. Sering-sering ngapalin Quran dan hadis. Nanti kalau keilmuan kita udah cukup bagus, nanti konsentrasi full ngapalin Quran kabeh. Jadi santri itu ya hafal Quran, hafal semua dawuh-dawuhnya Rasul, sunah-sunah Rasulullah dikuasai semua, kaul-kaul ulama dikuasai semua, fikih mahir luar biasa. Kamu mampu untuk menintingi, mentahrid semua keilmuan, mentarjih semua keilmuan, ngerti ilmu ini kitab ini benar, ilmu kitab ini keliru, kitab ini ulama kurang tahqiq, kitab ini ulama kurang hati-hati halal haram, nanti kamu bisa mengetahuinya. Selama ini ada orang tulisan Arab rumang samu ya, akibatnya umroh di Mekah Madinah roh Quran Arab itu disembah-sembah. Innalillahi ya Allah Quran
Kepita-pita. Quran terinjak-injak. Quran. Quran. Itu Quran orang Timur Tengah.